anta maksudi waridhakan maksudi. Ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan, adik sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan tanggung jawab kita sebagai muslim mempelajari Al-Qur'an dan hadis, meningkatkan kepahaman dalam Islam, meningkatkan amalan dalam Islam, merujuk kepada Al-Quran dan hadis, dan juga fatwa-fatwa para ulama. Hadirin sekalian, memang mencari ilmu ini, terutama ilmu fardu ain ini, kewajiban seumur hidup. Belajar ilmu fardu ain itu tidak ada terminal akhir. Kalau belajar fardu ilmu lain mungkin tidak selesai, ya. Tapi belajar ilmu fardu ain itu tidak ada terminal akhir, senantiasa berterusan. Ya. Insya Allah untuk mengisi waktu dan juga memfokuskan pembicaraan malam ini, saya tidak akan banyak cerita ke sana kemari. Nah, fokuskan kepada pembicaraan mengenai tafakur. Ya. Dulu kita cerita tentang syukur, ya. Tanggung jawab syukur, kebaikan orang yang syukur. Kita fokuskan kepada tajuk tafakur, memahami dan memberi perhatian untuk tafakur. Hadirin sekalian, kita ada akal untuk berpikir, kita ada hati juga untuk merasa dan juga mengagumi hati. Tafakur adalah pertautan di antara akal pikiran berpikir dan berzikir. Tadi saya baca di dalam rakaat yang pertama surat Ali Imran, ibu-ibu, bapak-bapak, Allah menyebutkan dan juga menyuruh kita untuk berpikir dan berzikir supaya menjadi manusia yang ulul albab. Ayatnya baca surat tadi. Kepentingan tafakur ini diperintahkan oleh Allah, yaitu perlunya pikir dan zikir. Pikir dengan pikir akan mengembangkan akal pikiran, akan menjadi pandai, bertambah ilmu. Dengan zikir akan bertambah iman. Kalau kita merujuk kepada ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca oleh, pelajari, kaji, teliti. Iqra, dengan semangat Iqra supaya manusia bertambah pada ilmu, mempelajari tadi, berpikir, melatih, mengembangkan akal pikiran. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, Khalaqa, yang telah menciptakan. Ya. Di samping berpikir, semangat Iqra tadi pertama ilmu, semangat Bismi rabbika ladzi khalaq adalah mengingati Allah, siapa yang menciptakannya. Nah, berzikir. Insya Allah dengan pikir dan zikir tadi, ilmu bertambah, iman insya Allah akan bertambah, supaya hidup seimbang. Ya, kalau pikir saja mungkin hanya ingat dunia saja, kurang ingat akhirat. Insya Allah dengan pikir dan zikir itu hidup seimbang, ingat dunia dan akhirat. Bukan belajar, bukan hanya untuk pandai saja, hanya dapat ilmu yang berkah. Dengan ilmu itu terbinalah pribadi. Kalau kita ekonomi, cari harta kekayaan, bukannya setakat kaya saja. Kepuasan tidak setakat dah kaya dah. Tidak. Ya. Apabila dengan zikir tadi ingat hari akhirat, maka ditumpukan kepada kekayaan itu yang halal, yang membawa manfaat. Ya. Jangan asal untung saja. Ada zikir pula, ingat hisaban di akhirat nanti. Mungkin ketika kita di ujung usia, kalau pikir dan zikir tadi, ada orang mungkin di ujung usianya itu, nah apalagi sebelum mati,
Barangkali nak keliling dunia. Nak keliling dunia. Rasa tak puas kalau nak keliling dunia, kalau banyak duit. Mungkin juga begitu. Tapi mungkinkah apabila berpikir dan berzikir di ujung usia ini nak tambah amal, nak tambah bekalan di akhirat. Hadirin sekalian, kalau merujuk kepada surat Al-Baqarah, bagaimana suasana Nabi Yakub ketika di ujung usia, dah tua, dikumpulkan anak-anaknya. Dia risau, seorang nabi risau tentang zuriatnya, anak-anaknya. Ketika kali itu dikumpulkan, ditanya, ya bunaya, wahai anak-anakku, apabila ayah nanti mati, siapa yang kamu akan sembah selepas aku mati? Ini kerisauan di situ. Mata buduna min ba'di, apa yang kamu nak ibadahi setelah aku mati? Dijawab oleh ayah anak-anaknya itu, ayah jangan risau, kami akan menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh ayah, oleh Nabi Ibrahim dan sebagainya. Diyakinkan. Nah, karena apa? Karena banyak pikir dan zikir tadi, banyak tentang akhirat. Mungkin kalau tidak ada zikir, pikir saja. Seorang orang tua yang sudah tua meninggal anaknya, dia nak mati, barangkali yang ditanya itu, risaunya itu, macam mana anak aku nanti, takut tak makan, takut hidup susah. Kalau Nabi tanya, mata bulu Nabi Bani, apa yang kamu nak sembah selepas aku mati? Kalau kita barangkali setengah-setengah kita yang tidak berbanyak berzikir, hanya berpikir aja, mata bulu Nabi Bani, anakku kalau ayah mati bagaimana engkau nak makan? Risaunya begitu. Jadi insya Allah dengan adanya fikir dan zikir tadi. Bahkan tuan-tuan hadirin sekalian, hal ini saya merujuk kepada beberapa ayat suci Al-Quran, dan yang utamanya merujuk kepada hadis jumhur ulama menyebutkan, katanya 5 perkara yang perlu difikirkan. Nah, ini 5 perkara yang perlu difikirkan, perlu ada, yaitu jumhur ulama inna fiqrata ala khamsati awjuhi. Fikratun fi ayatillahi yatawalladu minhat tauhid wal yaqin. Yang pertama, hendaklah memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Fikirkan tentang ayat-ayat Allah, maka akan melahirkan kekuatan iman. Yatawalladu minhat tauhid, melahirkan at-tauhid, kekuatan iman, wal yakin, dan keyakinan. Tambah iman, tambah yakin. Yang kedua, wa fikratun fi ala illahi yatawalladu minhal mahabbah wa syukur. Yang kedua, hendaklah berfikir, memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah. Ada illah, pikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, maka akan melahirkan rasa cinta dan syukur. Mahabbah wa syukur, pikirkan tentang nikmat Allah, akan melahirkan rasa cinta kepada Allah dan syukur. Yang ketiga, wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawalladu min harrabah. Yang ketiga, hendaklah memikirkan tentang janji-janji Allah. Janji Allah, balasan Allah, setiap amal balasannya surga. Apabila memikirkan hal itu, akan melahirkan cinta kepada Allah. Cinta akhirat, cinta surga. Yang keempat, apa? Wa fikratun fi wa'idillahi yatawalladu minhal haibah. Dalam memikirkan tentang ancaman Allah,
tentang azab neraka. Elok satu masa panggil ustaz cerita tentang sifat-sifat surga supaya kita cinta kepada akhirat. Satu masa lagi cerita panggil ustaz cerita tentang kengerian neraka. Ya. Pikirkan tentang ancaman Allah, yaitu azab neraka akan melahirkan rasa takut. Bukan takut mati, takut apa yang akan berlaku setelah mati. Takut mati tidak ada arti karena mati akan menghampiri. Tapi takutilah apa yang berlaku setelah mati, supaya buat persiapan. Dan yang kelima katanya wa fikratun fi tafsiri nafsihi anil tu'an ma'al ihsanillahi ilaihi yatawalladu min hal haya. Memikirkan tentang kelalaian diri, kealpaan diri di dalam mentaati Allah akan melahirkan rasa malu. Itu pikir tafakur tadi. Ini tuan-tuan hadirin sekalian. Kalau kita merujuk kepada ini saya sebutkan hal ini dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat kepada hamba-hamba. Jadi pentingnya tafakur tadi, berfikir. Kata Sayyidina Ali, ya, tidak ada ibadah yang lebih sempurna seperti tafakur, yaitu berfikir dan berzikir. Bertafakur itu lampu hati. Jika dia hilang, maka tidak bersinarlah hati. Tafakur lampu hati. Apabila dia hilang, maka tidak bersinarlah hati. Dalam hadis pula disebutkan wafil khobar, ya, tafakkaru sa'atin khairum min ibadatin sittina sana. Ya, tafakur satu saat, 1 jam lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Allah. Itu hebatnya, ya. Umur kita pun kadang-kadang tuan-tuan nggak sampai. Nah, itu 63 tahun. Oke, tuan-tuan, kita bicarakan satu persatu. Ini yang tadi apa? Ya, yaitu tentang fikratun fi ayatillah yatawalladu minhat tauhid wal yakin. Hendaklah bertafakur, ya, tentang ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada 2. Pertama, ayat Allah yang tersurat, tertulis, yaitu Al-Quran, yang disusun mulai dari Fatihah sampai An-Nas, ayat Allah. Itu ayat yang tersurat. Yang kedua, ayat Allah disebut ayat kauniyah yang tersirat, yaitu ada pada alam semesta, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat kauniyah yaitu seperti alam semesta, ya, keajaiban-keajaiban segala ciptaan Allah yang indah, bekas-bekasnya, kesan-kesan kekuasaan Allah ada pada alam itu, yang tidak nampak maupun yang nampak, yaitu perkara-perkara yang terbesar di kerajaan langit dan bumi, dan keajaiban-keajaiban segala ciptaan yang terdapat dalam diri manusia. Dalam alam ada, dalam diri manusia pun ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tuan-tuan, Allah berfirman, ya, di dalam surat Yunus ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Unduru madza fis samawati wal ardh. Coba perhatikanlah olehmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang di langit, tuan-tuan sekalian, yang ada di bumi memang banyak orang mempelajari alam, dapat ilmu. Orang mengambil nikmat pasar alam, dapat harta.
sehingga rezeki yang terpendam Allah simpan di bumi, di langit, di antara keduanya, dan di bawah bumi. Di dalam surat Toha disebutkan, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sarai. Dan aku tundukkan untuk kamu bekalan manusia, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah, tahta sarai. Rizki manusia itu banyak yang Allah peruntukkan, sehingga sumber ekonomi menurut ajaran Islam tidak terbatas. Menurut ekonomi kapitalis, sumber ekonomi katanya terbatas. Kalau sumber ekonomi terbatas, menunjukkan Allah tidak kaya. Tetapi Allah Maha Kaya. Banyak sumber alam yang ada yang dijadikan, boleh dijadikan sumber ekonomi. Kadang-kadang dia terpengaruh oleh pemikiran kapitalis. Sumber ekonomi akan habis, tidak. Sumber ekonomi tetap. Hanya yang terbatas ini pemikiran manusia. Allah kata, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Apa saja makhluk yang melata di bumi. Dabah ini makhluk Allah yang berjalan dengan 2 kaki, dengan 4 kaki, dengan 6 kaki, berjalan dengan perutnya, berterbang dengan sayapnya. Allah yang wajib memberi rezeki. Ada rezeki. Jadi Allah perhatikan apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Di situ ada tanda kebesaran Allah. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 21, wa fil ardi ayatul lil mu'minina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi bagi orang-orang yang beriman, juga pada diri kamu sendiri. Maka apakah kamu tidak mau memperhatikan? Tuan-tuan, tafakur itu bukan hanya kerja ringan. Tafakur, berpikir dan bukan kerja ringan, tapi kerja sungguh-sungguh. Bukan hanya tengok alam saja, tapi hubungkan dengan siapa yang menciptakan alam. Saya bacakan ayatnya yang tadi baca dalam ayat rakaat pertama. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian antara siang dan malam. La ayatal liul albab, menjadi tanda kebesaran Allah. Allah Maha Kuasa menggantikan siang dan malam. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal, berpikir dan berzikir, ulul albab. Ayat keduanya, yang macam mana yang ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang yadhkuruna, zikir tentang Allah. Qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim dan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan dia pun memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan. Berfikir dan berzikir itu ketika berdiri, ketika berbaring, ketika duduk, semua keadaan sungguh-sungguh. Barangkali ketika duduk belajar, kaji, baca, begitu makmal, uji kaji, itu. Sampai kepada satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua yang Kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada manfaat, semuanya ada faedah. Kalau Allah menciptakan yang sia-sia bagi manusia, Allah bukanlah pencipta yang unggul, bukan Rabbul Alamin.
Tapi tetap Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, ada manfaatnya. Alam tadi teman-teman, paling tidak alam itu jadi memberikan empat hikmah. Kita mempelajari alam boleh menambah iman. Kita mempelajari alam boleh menambah kekayaan. Kita boleh mempelajari alam boleh menambah ilmu. Orang yang pandai-pandai itu di tempat saya di UTP, Universitas Teknologi Petronas, ada doktor, profesor, dapat gelar doktor, profesor sebab mengkaji alam, ciptaan Allah. Orang mulai pelajari cair saja, kimia, chemistry, dapat doktor dan profesor. Di USM dulu ada seorang profesor hanya mempelajari tulang-tulang saja, tulang-tulang manusia. Apa yang dikenal dengan istilah perakmen, dijumpai katanya di Lenggung ada manusia yang sudah ribuan tahun, dijumpai tulangnya, fosilnya, kaki busuk yang harus dapat tulang. Jadi alam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ya, tapi kadang-kadang alam yang dipelajari, yang menciptakannya tidak diingati. Itu silam. Kalau Islam itu, semua Islam belajar ilmu, mengenal. Pertama ilmu, mengenal Tuhan. Ilmu bertambah, iman bertambah, sehingga disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah daripada golongan orang-orang yang berilmu. Semakin ilmu bertambah, semakin sayangkan Tuhan. Semakin ilmu dan kekayaan bertambah, semakin sayangkan insan. Ilmu al-bakat. Berpikir dan berzikir. Tuan-tuan dan sekalian, saya akan membawa tuan-tuan contoh macam mana galakan Islam untuk mempelajari alam. Tengok alam, tengok keindahan alam, hubungkan dengan kuasa Allah. Ceritanya begini, Nabi Ibrahim. Ini bukan cerita bahasa barang cerita yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Di suatu waktu Nabi Ibrahim jalan-jalan. Jalan-jalan bukan nak cari makan, tapi jalan-jalan nak menambah iman. Kita jangan jalan-jalan cari makan aja. Akhirnya yang dapat makanan akhirnya dimakan penyakit. Tambah banyak makan, tambah penyakitnya. Ceritanya Nabi Ibrahim jalan-jalan sampailah ke pantai. Di pinggir pantai waktu siang pagi itu, di pinggir pantai jumpa dengan mayat manusia, bukan bangkai, bukan mayat. Ketika pagi ini biasanya air sungai, air laut surut, kan? Surut. Jenazah tadi, mayat tadi, ya, di pinggir pantai tadi. Dagingnya dimakan oleh binatang-binatang, datang burung memakannya, datang yang lain memakannya. Nabi Ibrahim perhatikan sampai ke siang, tengah hari air pun semakin naik. Biasanya tengah hari naik, kan? Air laut, angin dari laut ke darat, sobat darat panas. Jadi yang jenazah tadi, yang bakinya tadi, dagingnya dah dimakan oleh burung tadi, oleh binatang buas tadi. Ada lagi, ketika air pasang, datanglah ikan-ikan, dimakanlah daging-daging yang tersisa itu oleh ikan kecil, ikan besar, sampai habislah tinggal tulang-tulang. Nabi Ibrahim memperhatikan demikian. Akhirnya berpikir, macam mana kata
katanya Allah boleh menghidupkan lagi manusia yang sudah mati, yang dagingnya itu, ya, badannya itu berada di berbagai perut. Perut burung ada, perut ikan besar kecil ada, perut binatang buas pun ada. Dia pikir tuh, apa yang dilihat tuh, pikir dan zikir. Ya Allah, macam mana Engkau boleh menghidupkan orang yang sudah mati, yang badannya itu sudah habis dimakan. Tuan-tuan, ini bisa dikembalikan di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayatnya ayat 260. Kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Berkatalah Ibrahim, wahai Tuhanku, arini, tunjukkanlah perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana Engkau boleh menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Yang mati tadi itu, yang jenazahnya dagingnya dimakan oleh berbagai binatang dan berada di bagian perut binatang. Tanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah bagaimana Engkau cara menghidupkan yang orang sudah mati. Akhirnya Allah berfirman, qala awalam tu'min. Allah tegur, wahai Ibrahim, adakah kamu bertanya macam itu? Adakah kamu tidak beriman? Adakah kamu tidak mengakui aku ini sebagai Tuhan kamu yang kuasa? Seakan-akan begitulah. Dijawab oleh Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Memang benar, aku beriman kepadamu ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Tapi aku tanya itu, aku nak tahu bagaimana cara Engkau menghidupkan kembali yang sudah mati, supaya iman aku semakin mantap. Litatma'inna qalbi, supaya semakin kuat iman, hati aku semakin kuat. Yang akhirnya Allah kata, oke, kalau begitu Ibrahim, fakut arba'ata minat thair, ambil olehmu 4 ekor burung, 4 ekor berbagai burung. Tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran burung apa, tapi bisa rujuk kepada tafsirnya. 4 ekor burung itu, pertama burung gagak yang warnanya hitam, yang perangainya makan apa sajalah, tak kira halal haram makan. Yang kedua burung merak, yang bulunya cantik, hijau, mengkilat, ya. Yang ketiga burung garuda, burung elang, ya. Kalau di Indonesia burung garuda, itu garuda, burung elang, yang sikap tabiatnya berbeda. Yang keempat ayam jantan. Dalam sebuah tafsir mentafsirkan 4 ekor burung itu disuruh Ibrahim sembelih. Kemudian katanya fashurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian Ibrahim dah sembelih, simpan kepalanya, cincang 4 ekor burung tadi, cincang, rumah-rumah, campurkan. Burung gagak yang bulunya hitam itu bercampur dengan burung merak, bercampur lagi dengan burung dagingnya dengan ayam jantan, dicampur adukkan, daging, kulit bercampur. Kemudian engkau jadikan 4 ketul, 1 ketul, simpan di atas bukit. Satu bukit di utara, mungkin 1 ketul, 1 lombok utara, selatan, timur, barat, barangkali bercampur tadi. Kemudian Allah bagi komando, sudah disimpankan 4 lombok tadi, ya. Kata Allah summat ubunna, kemudian engkau panggil dia, panggil burung itu yang sudah lumat bercampur aduk, panggil. Barangkali wahai burung
gagak. Wahai burung merak, wahai burung garuda, burung elang, wahai ayam jantan, come here. Mari ke sini. Dipanggil. Kemudian yatika sa'ya, maka akan datang kepadamu dengan segera. Setelah dipanggil tuan-tuan, dari setiap lombok dari setiap bukit tadi, dia datang kepada Ibrahim di tengah jalan itu bercampur, asing-asing. Yang dagingnya di sini, yang ada di sini bercantum. Nabi Ibrahim hanya pegang kepala 4 ekor burung tadi, sampailah kepada Nabi Ibrahim, elok lagi, hidup lagi. Burung gagak seperti burung gagak yang dulu disembelih dan dicincang, burung merak pun begitu juga, ayam jantan pun begitu juga. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, boleh menghidupkan walaupun manusia yang sudah takut macam itu, burung yang sudah lumat. Aneh tuan-tuan ada sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim dia jalan-jalan tambah iman, sehingga dengan melihat hal itu dia bertambah iman. Gaji atau menyadar sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Hanya di situ dalam tafsir itu diberi komen pula, kenapa kata Ibrahim suruh menyembelih 4 ekor burung yang berbeda nih? Kenapa tidak sama? Pengajaran hikmahnya kata manusia harus membuang sifat-sifat yang ada pada burung itu. Sifat burung yang ada pada burung itu. Pertama apa? Burung gagak. Burung gagak kalau makan asal makan aja, tak kira sedap tak sedap. Pergi ke sampah, ada daging dimakannya, ada buah dimakannya, ada nasi buruk busuk pun dimakannya. Jadi orang tak kira halal haram, asal kenyang. Dan kali kecapi, kena perut senang di hati. Kita ikut tadi kecapi gitu ya. Nah itu, buanglah sifat-sifat yang tidak selektif. Manusia orang mukmin karena makan kena pilih mana yang. Yang kedua, burung merak. Apa yang biasa ada pada burung merak? Sifat sombong. Karena apa? Dengan ada burungnya yang cantik indah, sifat sombong, takabur ini buang. Sifat burung. Yang ketiga pada burung elang. Apa yang sifat yang ada pada burung elang? Sifat apa itu? Sifat zalim. Kalau tengok burung elang ada makanan apa saja ambil dengan cakarnya yang kuat, buang sifat zalim. Nah, ini yang ada pada burung jantan, ayam jantan apa kira-kira? Apa yang ada pada ayam jantan ini? Kira-kira apa tuan-tuan? Apa yang tahu? Tapi eloknya ayam jantan, dia kalau subuh lebih awal bangun daripada tuannya. Sebelum subuh dia datang kongkoromo. Kalau bahasa kita kalau kita makan, ini dah siang bangun sembahyang mereka. Tapi apa hikmah yang ada pada anda kena dibuang itu sifat ayam jantan nih, manusia jantan nih. Kalau dah didorong oleh nafsu seksnya, tak kira halal, tak kira haram, ada saja di depan matanya dia mau dikejarnya, yang betul dah dapat bangga pula kongkoromo lagi. Kalau tidak tengok lagi satu lagi, oh ada lagi, kejar lagi, tangkap lagi, buat lagi, lepas lagi, ada lagi, kejar lagi.
Barangkali itu pelangge yang tak kurang baik kepada ayat kita. Ada sekalian kembali ke persoalan tadi bahwa memikirkan tentang ayat Allah akan menambahkan iman. Ayat Allah ada dua, ayat yang tersurat dalam Al-Quran, pelajari Al-Quran, disiplin mutabakat, dan juga yang tersirat, yang ada pada alam. Bahkan tuan-tuan, kalau bertambah berjalan-jalan cari tambah iman tadi, digalakkan oleh Al-Quran. Suruh melancong, ada ayat suruh melancong, bukan melencong nih, melancong, bukan jalan-jalan kali makan, tapi jalan-jalan tambah iman. Fantasilu fil ardh wabtagu min fadlillah, katanya. Bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah kurnia Allah, ilmunya, harta yang halalnya, sahabatnya, rapatnya. Ada lagi fantasilu fil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Nih, pergi ke Mesir, ada dulu tengok Fir'aun, dulu mengaku dirinya Tuhan, sekarang macam-macam. Pergi ke Jordan, ada lautan laut mati kan, sisa di sebalik. Ada. Selain daripada di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana bangsa-bangsa yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bangsa yang kecil, bangsa besar.
Tonton, kita teruskan. Yang kedua yaitu memikirkan tentang nikmat Allah, bertafakur, berpikir dan berzikir tentang nikmat Allah, maka akan melahirkan cinta dan syukur. Bulan lepas bab syukur kita dalam mempelajari. Kalau macam mana pun suluhan Allah Subhanahu wa taala, bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah, yaitu berpikir tentang nikmat-nikmatnya yang telah disempurnakannya kepada kita dan pemberian-pemberiannya yang telah Dia sampaikan kepada kita dan kita nikmati. Allah berfirman, "Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Maksudnya, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan. Dengan memikirkan tentang nikmat Allah, kita dapat untung. Dengan bersyukur akan nikmat Allah, kita akan bertambah nikmat. Jadi Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan nikmatku, aku akan tambah. Nah, itu akan tambah. Bersyukur dengan nikmat, umpamanya dapat rezeki, sedekah, insya Allah akan bertambah. Dengan sedekah rezeki bertambah, dengan sedekah bala tertolak, dengan sedekah penyakit bala tertolak, dengan sedekah pula rezeki akan mari. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, Rasulullah berpesan, wahai Ali, pancinglah rezekimu dengan sedekah. Dalam ayat lain disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat-nikmat aku, ini saya tidak akan terhitung. Bukan sebab kita tak mampu menghitung, bukan sebab kita tak pandai, tetapi karena banyaknya nikmat. Lebih-lebih lagi nikmat untuk akhirat. Nikmat dunia hanya 1% diberikan oleh Allah untuk dikongsi oleh manusia dan binatang. Di akhirat nanti 99% lagi. Di dunia ini kalau sehat pun tidak sehat selamanya, akan sakit. Bagi orang yang masuk surga akan sehat selamanya, tak sakit-sakit. Nikmat di dunia ini, tuan-tuan, kalau hidup nikmat hidup pun akan diakhiri dengan mati. Di akhiratnya akan kekal hidup. Nikmat di dunia ini, tuan-tuan, kalau muda tidak akan muda selamanya, akan dimakan usia tua. Tapi di akhirat nanti harus surga ini muda selamanya. Nikmat Allah begitu banyak. Maka banyakkanlah syukur. Kadang-kadang nikmatnya banyak, syukurnya kurang. Syukurnya kurang yang ada. Allah bagi nikmat berbagai, syukurnya tak ada. Dalam Al-Quran beberapa ayat menyebutkan, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat orang yang bersyukur. Kadang-kadang kita yang ada nikmat ini selalu ingat nikmat yang belum sampai, rezeki yang belum sampai, sehingga lupa rezeki yang ada. Orang dia bingung dalam hidupnya itu sebab memikirkan rezeki yang belum ada. Kalau memikirkan rezeki yang sudah ada, insya Allah akan bersyukur. Ini kelemahan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini dalam surat An-Nahl ayat 23, tuan-tuan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, itu datangnya dari Allah. Dari siapa lagi? Dari Allah. Kalau Allah tak bagi, tak dapat. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asobakum min hasanatin faminallah, wa ma asobakum min sayyiatin faminafsi. Apa saja yang menimpa kamu daripada kebaikan itu datang dari Allah.
Karena Allah menghendaki manusia amalnya baik. Dan apa saja yang musibah yang menimpa kepada kamu itu disebabkan diri kamu sendiri. Nah, kembali salah. Jadi dengan tafakur semacam ini, maka kita akan berlatih terfakur ataupun berpikir tentang nikmat yang Allah berikan. Nah, kita akan bertambah cinta kepada Allah dan syukur. Yaitu buah daripada tafakur ini akan menimbulkan kecintaan kepada Allah dan bersyukur kepadanya, sebagaimana Dia mencintai dan meridhai kita. Yang ketiga yang perlu dipikirkan yaitu wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawalladu minha raghabah. Memikirkan tentang janji Allah, tentang balasan Allah, yaitu surga, akan melahirkan cinta kepada akhirat. Cinta kepada akhirat yang ketiga, bertafakur tentang janji Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan sifat suka beramal dengan amalan-amalan yang disifatkan oleh Allah kepada para kekasihnya, dan tentang janji yang telah disediakannya bagi mereka, yaitu berupa kebaikan yang cepat di dunia dan yang tertangguh di akhirat. Allah berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Dalam bentuk pertanyaan dalam surat As-Sajdah ayat 18. Apakah orang yang beriman seperti orang fasik, orang kafir? Mereka itu tidak sama. Jadi orang yang ingat akan akhirat, ingat janji Allah, akan semangat dalam beramal. Dalam surat Al-Lail ayat 65-67 Allah menyebutkan, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan dia diasaskan dengan asas takwa dan membenarkan adanya balasan pahala, yakin ada balasan pahala, keluar hartanya dengan ikhlas, harapan ridho Allah, pasal yasiru lil yusra, Allah menjanjikan kepadanya adalah akan menyiapkan kemudahan bagi, kemudahan, diberikan kemudahan untuk di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Ini tuan-tuan, surat An-Nur ayat 55, janji Allah. Ini penting nih bagi orang yang mempunyai mau kekuasaan di bumi. Disebutkan begini, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jadi Allah akan berikan kuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Nah, menjadikan dan janji. Memang di dalam sejarah disebutkan macam mana orang yang beriman semakin tinggi, kuat amalannya, amal solehnya, boleh berkuasa, menguasai. Kita ambil contoh umpamanya, kalau sahabat-sahabat Nabi memang tidak dinafikan lah. Kalau tuan-tuan ada Muhammad Al-Fatih, ya, yang menguasai Eropa,
baca sejarah macam Muhammad Al-Fatih boleh menakluki mana tu Turki kan, sebab apa? Dia masih muda lagi, kuat ilmunya, kuat ibadahnya, sembahyang tahajud tak ditinggalkan kekuatannya, sehingga catatkan dalam sejarah kegayaan yang luar biasa. Janji Allah ini syarat beriman dan beramal saleh. Begitu juga dalam juz Amma disebutkan, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, abrar, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, lafi na'im, sungguh dia akan berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini janji Allah. Jadi disebutkan yang perlu dipikirkan yaitu tentang janji-janji Allah, balasan Allah. Pesannya akan melahirkan cinta kepada akhirat, cinta pada kehidupan akhirat. Yang keempat, apa yang perlu dipikirkan tadi, yaitu wa fikratu fi awaidillahi yatawalladu min hal haibah. Orang yang memikirkan tentang ancaman atau azab Allah, ancaman atau azab Allah, neraka, akan melahirkan rasa takut. Tuhan di dalam Al-Quran banyak menceritakan macam mana ngerinya azab api neraka. Contoh umpamanya di dalam kisah yang menceritakan tentang neraka utama bagi orang yang mengumpat, mencela, tak ingat akhirat, lekat dengan urusan dunia. Dia beranggapan bahwa kekayaan yang ada, yang dimiliki ini boleh mengekalkan hidupnya. Sebutkan di sini dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatin lumazah, kecelakaanlah bagi yang mengumpat dan mencela, alladzi jama'a malan wa addada, yang mengumpulkan harta kekayaannya dan menghitung-hitungnya. Nak kaya dengan kekayaannya itu yahsadu anna malahu akhlada, dia menyangka dengan kekayaan yang ada itu akan mengekalkan hidup. Kalau sakit boleh beli sehat, ternyata sehat kalau duit. Kalau duit banyak. Dah tua boleh muda lagi, nampak saja muda, tapi tetap umurnya tua. Bahkan kekayaan tidak boleh membeli kesenangan. Kenikmatan datang dari Allah. Digambarkan dalam ayat ini sampai pada Allah tegur, karena lajum badan nafir utama, jangan begitu, jangan punya pandangan begitu, niscaya kamu akan dibuangkan ke dalam neraka utama. Apa neraka utama? Wama neraka utama? Apa neraka utama itu? Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Api Allah yang dinyalakan, dinyalakan dan dipanaskan, ditingkatkan frekuensi panasnya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, api Allah dipanaskan sampai 3000 tahun. 1000 tahun dipanaskan jadi merah atau hitam-hitam. 1000 tahun lagi dipanaskan
merah ke hijau. 1000 tahun lagi dipanaskan, hijau ke putih. Semakin kuat panasnya, semakin warna itu bukan merah lagi tapi putih. Teman-teman, kalau kita tengok orang yang potong besi, weldingnya, mula-mula itu merah, hitam, katanya apa? Kuatkan gasnya, kuatkan anginnya, jadi hijau, kuatkan lagi, ini jadi putih. Sehingga kata Allah pada allati tatlu alal afidah, sehingga panasnya itu menyerap sampai ke hati, bagian badan yang ada di bawah dalam, dibalut oleh kulit, dibalut oleh daging, dibalut oleh tulang. Adalah karena panasnya api neraka utama tadi, barulah manusia mati apabila semuanya dah hangus sampai kepada hatinya. Ini tentang pengerian api neraka. Kalau di dunia ini tuan-tuan, seorang mati terbakar, kadang-kadang dagingnya elok lagi, yang hangus tuh kulitnya, dagingnya elok lagi, tulangnya masih segar lagi, apalagi hatinya di dalam, tak boleh mati. Kadang-kadang belum terbakar, menyedut asap pun dah pingsan. Nanti dia dalam neraka nih, orang yang masuk neraka itu mati, apa? Kulitnya dah hangus, tak mati lagi. Dagingnya dah hangus, tak mati lagi. Tulangnya dah hangus, tak mati lagi. Barulah hatinya hangus, baru mati. Dah mati pula tidak terus mati, dihidupkan lagi. Narul kufur allati taqtalu alal afidah fi amalin mumaddada. Orangnya dipasung, dibentangkan tiang, diikat, dipasung. Di bawahnya dinyalakan api yang panas tadi 3.000 tahun. Di atas semua dah ditutup rapat, tidak ada haba yang keluar, sehingga panasnya meresap alal afidah sampai ke hati. Macam ibu-ibu buat kek, adonan kek kan, asalnya nipis saja, betul bu, dipanaskan dengan aban, tutup semua, betul, tak ada apa yang keluar. Airnya kek yang terus jadi tebal, masak sampai ke dalam. Tuan-tuan sekalian, maka katanya disebutkan di sini, pikirkan, tafakur tentang janji Allah. Apa ada azab Allah? Niscaya akan melahirkan rasa takut, rasa gerun, rasa takut. Ini yang keempat. Bahkan di dalam surat Al-Infitor disebutkan wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka jahanam. Hadirin sekalian, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, banyak manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Saya baca terjemahannya. Maka masing-masing mereka itu kami siksa. Kenapa? Disebabkan dosa-dosanya. Maka di
di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu. Siksa dengan hujan batu kerikil yang menimpa mereka yang terbakar mati, yaitu umat Nabi Lut alaihissalam. Dan di antara mereka pula ada yang ditimpanya dengan suara yang keras, ya, yang menggeluntur sehingga pecah telinganya, mati bergelimpangan, kaum Ad. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dibenamkan ke dalam bumi, kaum Ad dan kaum Samud. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Siapa? Fir'aun dan pengikutnya, kaum Nabi Nuh dan pengikutnya, yang kaum Nabi Nuh yang kafir tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Allah tak mau menganiaya mereka. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya dirinya mereka sendiri. Allah mendatangkan Rasul, tapi tak ikut Rasul. Allah mendatangkan peraturan untuk kaum Nabi Nuh, tapi melanggar peraturan, maka buat peraturan. Allah musnahkan. Begitu juga umat yang lain, bangsa yang lain. Itu di antaranya yang menyebutkan tentang yang keempat tadi, memikirkan tentang ancaman Allah, melahirkan rasa takut. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bertafakur tentang kelalaian dalam melakukan ketaatan, yaitu umpamanya tidak melakukan ibadah, lalai, malas dalam melakukan ibadah. Apabila memikirkan hal itu, maka akan lahirlah rasa malu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ada maklumat. Kenapa Allah jadikan manusia hamba? Yaitu tujuannya supaya beribadah. Hadis terkenal ayat ini, surat Al-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah melainkan supaya mereka menyembah aku. Jadi Allah jadikan jin dan manusia ada maklumat supaya menyembah Allah, taat tunduk kepada Allah. Kemudian Allah berfirman pula dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, akan menegur kalaulah engkau tak sadar. Allah mengatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maksudnya, apakah mereka atau kamu sekalian menyangka, apakah kamu sekalian mengira aku jadikan kamu itu hanya sia-sia saja? Adakah kamu menyangka aku jadikan kamu, aku beri makan, bagi nikmat, bagi segalanya hanya untuk acah saja kepada kita, sia-sia saja? Dan adakah kamu menyangka bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada teguran yang halus? Bertafakur seperti ini akan melahirkan malu. Maksudnya akan menambah rasa takut kepada Allah, sehingga menyalahkan dirinya sendiri, mencacinya, menjauhi kelalaian dan menggiatkan ibadah, insyaallah. Memikirkan tentang kelalaian diri. Maka itulah ada istilah muhasabah, menghitung diri, muhasabah, introspeksi, mengkaji diri. Aku ini sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan, aku sebagai hamba kepada Allah.
ibadah yang Allah suruh. Aku sebagai hamba diberi nikmat Allah, adakah aku telah bersyukur kepada aku sebagai hamba yang dimakan usia? Mungkin ia akan mati, akan kembali kepada Allah. Apa bekalan yang dipersiapkan untuk kembali kepadanya? Nah, disebutkan di dalam surat Qaf ayat 15, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang diwaswaskan, apa yang dibisik-bisikan pada dirinya. Kadang-kadang aku minta ibadah. Nah, kadang-kadang menyalahkan diri. Kadang-kadang nafsu kita nafsu lawamah kan. Allah tahu apa yang diwaswaskan, apa yang dibisikkan pada dirinya. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan aku lebih akrab, lebih dekat kepada hambaku daripada otot lehernya. Hablil warid. Pengetahuan Allah meliputi sampai apa yang dikatakan dalam hati tahu. Jadi kelalaian diri itu diketahui Allah. Hablil warid. Allah mengetahui apa yang lebih dekat daripada otot leher. Dikuatkan lagi dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Supaya kita tidak lalai sebagai hamba. Ingatkan ayat ini, kata wa huwa ma'akum, dan Dia Allah bersama kamu, sentiasa menyertai. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Allah bersama kita di mana saja kita berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu buat. Perasaan Allah melihat, berada di mana kita. Pengetahuan Allah tidak ada kondisi pada hambanya. Maka apabila kelalaian itu akan dirasakan atau akan nampak. Satu ayat lagi di dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Sekali lagi, katanya disebutkan, tiadalah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Illa huwa rabi'uhum. Jadi Allah menyertai, kita tak lepas diri daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali kalau dipikirkan hal itu, nak lalai untuk taat kepada Allah, nak lalai beribadah itu terobati. Ini. Jadi buah daripada tafakur ini ialah melahirkan perasaan malu dilihat oleh Allah, tidak melakukan perkara-perkara yang dilarangnya, atau malu tidak melakukan segala yang diperintahnya. Di antara objek tafakur adalah berpikir mengenai kehidupan dunia, kesibukan-kesibukannya, dan hilangnya kesibukan-kesibukan tersebut. Selain itu juga berpikir mengenai akhirat,
kenikmatan di akhirat dan kekalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana firman-Nya, wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir, bertafakur. Wa tusirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bapak sekalian, sebagai persoalan yang kita bicarakan tadi, bahwa 5 perkara yang perlu tafakur tadi, yaitu antara berpikir dan berzikir. Berpikir pertama ilmu, berzikir pertama iman. Berpikir mungkin untuk kehidupan dunia saja, kalau berzikir itu akan seimbang antara dunia dan akhirat. Suruhan-suruhan Allah dalam Al-Quran tentang kewajiban bertafakur ini memang banyak, sehingga para jumhur ulama menyebutkan sebagai kesimpulan 5 perkara yang perlu dipikirkan. Memikirkan ayat-ayat Allah akan menguatkan keimanan dan keyakinan. Memikirkan tentang nikmat Allah akan melahirkan rasa cinta dan syukur. Mudah-mudahan begitu. Memikirkan janji Allah, balasan surga akan melahirkan cinta kepada akhirat. Mudah-mudahan begitu. Memikirkan tentang ancaman Allah, azab Allah, siksa neraka akan melahirkan rasa takut. Dan yang terakhir, memikirkan tentang kelalaian diri akan melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 5 perkara ini kita tafakur, tentunya akan melahirkan satu kehidupan yang lebih baik, insyaallah. Nanti sekalian, barangkali itulah yang sempat saya sampaikan dalam pengajian ini. Mudah-mudahan boleh memahami dan juga mendapatkan pengajaran. Sekian untuk majlis, mudah-mudahan pada kesempatan akan datang dipertemukan lagi, kita bahas tajuk yang berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya para ustaz dan keluarga yang menyampaikannya. Amalnya bagi tuan-tuan yang ingin mengambil pengajaran yang baik dan benar datang dari Allah dan Rasul, yang silap ketika saya menyampaikannya. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan kesilapan. Sekian, billahi bisabil haq, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.